kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan.
Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharap di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama
Bersamanya hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku tenang. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku damai. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasih Tuhan, Shalom. Bersyukur hari ini Allah Tritunggal memanggil kita untuk ibadah bersama-sama. Mari kita meresponi seluruh jiwa raga kita untuk menyembah Dia. Dengan bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah ini. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita meresponi dengan penuh syukur, dengan memuji Tuhan, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur.
Bapa di surga, bersyukur pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ibadah ini. Bersyukur pula Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela mati disalibkan untuk menebus dosa kami, dan telah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang terbesar di dalam kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, harapan yang baru bagi kami untuk melaksanakan dalam kehidupan kami yang telah Kau percayakan sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kebaktian hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin kami boleh anak-anak-Mu menikmati dan berjumpa bersama dengan Engkau. Pujian dan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan iman dan pengalaman yang lebih dalam lagi untuk menambahkan iman kami. Kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pujilah Allah Tritunggal yang ketiganya saat bersama-sama memiliki semua sifat dan hakikat Allah pribadi yang sempurna. Biarlah melalui Roh Kudus boleh membangunkan jiwa kami untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita nyanyikan Bangunkan Kami. Bagi Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan sedikit pun ciptaannya. Kitalah yang menjadikan dosa-dosa meninggalkan Allah karena kita kurang percaya mungkin, karena kita tidak yakin, tidak beriman kepada Dia. Dengan hati terbuka, mari kita membuka hati, mengakui kegagalan-kegagalan kita. Setiap kali kita datang beribadah, kita diberi kesempatan untuk membuka hati kita. Dengan
sebuah lagu Engkaulah Segalanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke pengakuan dosa. Berdiri, mari katakan Yesus Domba Allah. Mari kita datang dengan hancur hati. Kita mau mengaku setiap dosa-dosa kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita datang akui dosa kita di hadapannya saat ini. Allah kami yang Maha Kudus, seharusnya Engkau menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Engkau menjadi kesekian dan terabaikan. Bahkan bukan hanya itu, kami berbuat dosa. Banyak dosa yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga kami melukai hati Engkau ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan. Oh, layakkan kami. Perkenankan kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu saat ini. Dan kiranya setelah kami mohon pengampunan ini ya Tuhan, kami ingin berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadikan Engkau kembali segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami tidak menyanyiakan lagi keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Seluruh aspek kehidupan kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Sekali lagi tolong layakan, perkenankan kami sehingga kami saat ini tidak melewati dan kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta pengampunan. Amin. Dan setiap kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat, mari kita terima
pengampunan dosa. Janji pengampunan dosa. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan setiap kita yang mengaku percaya kepadanya, mari kita lafalkan dengan lantang pengakuan iman kita dengan melafalkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian. Senang sekali hari ini boleh bertemu dengan saudara di rumah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita cuaca yang baik, kesehatan yang prima, hati yang penuh sukacita bertemu dengan Tuhan di rumahnya. Dan saat ini kita persiapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenal Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tidak dapat kita pahami melalui akal budi kita, tapi dapat kita pahami dan kenal melalui hati kita. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur boleh mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang merancang, yang menggenapi, bahkan mengantarkan keselamatan itu kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh beribadah dan kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Bantu kami tidak hanya mengerti tapi menerapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka dua ayat Alkitab. Yang pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Seperti saya jelaskan minggu lalu, kita di sini adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling berkomunikasi di antara mereka. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, serta segala binatang yang melata di bumi. Yang kedua di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara sekalian. Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Dengarlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini sudah saya jelaskan juga pakai kata Echad. Echad itu adalah satu kesatuan yang jamak, bukan satu kesatuan yang tunggal. Jadi di dalam Echad satu kesatuan ada lebih dari satu unsur. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, ada percakapan seorang anak kecil dengan ayahnya. Percakapan itu berkata demikian. Anak bertanya, "Papa, apa artinya Allah Tritunggal? Mengapa ada satu Allah tapi tiga pribadi?
Mengapa ada 3 pribadi, 1 Allah? Bagaimana menjelaskan? Kok 1 bisa jadi 3 dan bagaimana 3 bisa jadi 1? Itu Allah Tritunggal yang kita percaya. Nah, ayat ini menjawab, Allah Tritunggal itu sama seperti segitiga sama kaki. Ada 3 garis. Garis pertama namanya Bapa, garis kedua namanya Anak, garis ketiga namanya Roh Kudus. Dan ketiga garis itu ketika disatukan itu menjadi 1. Jadi 1 segitiga sama sisi. Nah, saudara sekalian, penjelasan tentang Allah Tritunggal melalui segitiga, ilustrasi segitiga ini sering kita dengar. Bahkan mungkin saudara pemahamannya adalah seperti ini. Apa itu Allah Tritunggal? Mengapa 1 bisa jadi 3 dan 3 bisa jadi 1? Ya, seperti ini, 3 garis digabung menjadi 1 dan ketika bersatu namanya segitiga. Jadi bertiga namanya Allah Tritunggal. Saudara sekalian, ini ada benarnya dan ada juga tidak benarnya. Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Apa kelebihan dari ilustrasi ini? Kelebihannya adalah menjelaskan bagaimana 3 garis bisa menjadi 1 segitiga. Jadi kalau orang mengatakan 3 jadi 1 mustahil, nggak bisa, saudara sekalian. Itu benar, ini contohnya. Ada 3 jadi 1. Jadi ada contohnya. Jadi bisa menjelaskan apa artinya 3 dapat menjadi 1. Ya, jadi dari minggu lalu kita dengar terus bagaimana Allah Tritunggal, 1 Allah, 3 pribadi, 3 pribadi, 1 Allah. Nah, ini penjelasannya. Jadi 3 bisa jadi 1. Tapi saudara sekalian, ilustrasi ini ada kelemahan ketika menjelaskan Allah Tritunggal. Kelemahan pertama adalah ketika ketiga garis itu disatukan, maka ketiga garis itu berubah nama. Dari garis berubah menjadi segitiga. Jadi namanya bukan garis lagi. Nah, dalam Allah, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dia adalah Allah digabung tetap Allah. Namanya tidak berubah. Allah Tritunggal. Satu lagi kelemahan, ketika salah satu dari garis itu dipisahkan, maka namanya bukan lagi Allah, bukan lagi segitiga. Namanya adalah garis. Dan ketika hilang salah satu garis, maka segitiga itu menjadi tidak utuh. Nah, saudara sekalian, itulah kelemahan dari ilustrasi segitiga ini. Allah kita tidak demikian. Ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, maka Allah adalah 3 pribadi yang secara terpisah tapi simultan adalah Allah yang sempurna. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi bisa bersatu. Tapi ketika bersatu tetap adalah Allah yang sempurna. Hilang satu Allah Putra atau Allah Bapa, tetap Allah yang sempurna. Dan itulah perbedaannya. Alkitab mengajarkan ketiga pribadi masing-masing adalah Allah yang sempurna. Seperti saya rangkum dalam tabel berikut ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama diperkenalkan sebagai Allah. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Allah Bapa. Kemudian Anak, yaitu Yesus Kristus, juga diperkenalkan dan dipanggil sebagai Bapa. Bahkan ada agama tertentu mengatakan Yesus tidak pernah mengaku Allah. Salah. Yesus pernah mengaku Allah. Yohanes pasal 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu adalah pengakuan bahwa dia adalah Allah. Kemudian Yesus dipanggil dan disembah sebagai Allah. Dan Yesus tidak menolak. Saudara sekalian, kalau seseorang dipanggil dan disembah sebagai Allah dan dia tidak menolak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia memang Allah, kemungkinan kedua dia orang gila, saudara sekalian, ya. Jadi satu hari saudara datang sembah saya, lalu saya bilang, oh diberkati kamu. Saya gila, saudara, karena saya bukan Allah tapi disembah sebagai Allah. Ketika Yesus disembah, Yesus tidak menolak. Lalu bagaimana Yesus membuktikan dia Allah? Berikutnya dia melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan dia memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi Alkitab mengatakan secara terpisah Bapa adalah Allah yang sempurna,
Anak adalah Allah yang sempurna, Roh Kudus adalah Allah yang sempurna, tapi ketika pribadi ini bersatu adalah Allah Tritunggal yang tak terpisahkan. Kemudian tidak hanya itu, kita melihat Alkitab juga mencatat ketiga pribadi juga melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Allah. Menciptakan, merancang keselamatan, menggenapi keselamatan, mengampuni. Yesus disembah. Roh Kudus melahirbarukan, mengilhami penulisan Alkitab. Sekali lagi ketika Yesus disembah, Yesus tidak tolak. Ada dua kemungkinan, Yesus memang Allah atau Yesus orang gila. Kalau Yesus tidak bisa membuktikan dia bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, dia orang gila. Tapi ketika Yesus membuktikan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka dia adalah Allah. Dan ditambah dengan bukti ketiga menurut catatan Alkitab, bahwa ketiga pribadi itu memiliki atribut atau sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Yesus tidak berubah, Bapa tidak berubah, Roh Kudus juga tidak berubah, kekal. Di dalam kekekalan ketiga pribadi itu bersatu. Yesus Maha tahu, Bapa Maha tahu, dan Roh Kudus Maha tahu. Maha kuasa, Maha hadir, Maha suci, dan bisa dilanjutkan. Tapi saya cuma memberikan beberapa contoh, ini sudah cukup membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang sempurna. Jadi berbeda dengan segitiga tadi. Kembali kepada ilustrasi segitiga, satu garis, dua garis, tiga garis bergabung menjadi satu. Satu garis terpisah itu sudah bukan segitiga, itu sudah garis, itu kelemahannya. Tapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersatu, Allah Bapa dipisahkan atau berdiri sendiri, Allah Anak berdiri sendiri, tetap adalah Allah yang sempurna. Nah saudara sekalian, kembali kepada ilustrasi di atas, maka saya mengatakan bahwa ilustrasi itu menjelaskan tiga bisa jadi satu, segitiga sama sisi. Ilustrasi kedua untuk menjelaskan bagaimana tiga bisa jadi satu adalah kopi 3 in 1. Kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus saudara susah mengerti. Kopi 3 in 1 saudara pasti mengerti ya. Bahkan tidak sedikit di antara saudara tidak bisa hidup pakai kopi tanpa kopi 3 in 1. Meskipun menurut para ahli kopi, peminum kopi 3 in 1 itu peminum kopi ecek-ecek katanya ya. Yang benar-benar peminum kopi adalah espresso yang pahit katanya. Katanya saudara sekalian. Nah saudara, kopi 3 in 1 membantu kita memahami apa itu, kenapa tiga bisa jadi satu. Ada gula, ada susu, ada kopi. Digabung jadi satu. Ada berapa? Bisa jawab tiga, bisa jawab satu. Betul tidak? Tiga, kopi, susu, gula. Satu kopi 3 in 1. Jadi ketika orang bertanya Allah Tritunggal ada berapa? Tiga. Betul, satu juga betul. Tiga pribadi. Ada berapa Allah? Satu Allah. Allah yang esa. Kita tidak pernah menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah. Tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Nah saudara sekalian, kelebihan daripada kopi 3 in 1 adalah menjelaskan tiga bisa jadi satu. Tapi tetap ada kelemahan. Apa kelemahan daripada kopi 3 in 1 ini? Kelemahannya adalah ketika ketiga unsur ini melebur jadi satu, bercampur. Jadi tidak bisa dibedakan lagi. Ya saudara, kalau sudah aduk kopi 3 in 1 ya, saudara bisa melihat mana gulanya, mana susunya, mana kopinya, nggak bisa lagi kan? Sudah gabung melebur jadi satu. Allah Tritunggal tidak demikian. Ketika Allah di dalam ketritunggalannya, kekekalannya tetap bisa bedakan. Jadi tetap bisa bedakan mana Bapa, mana Anak, dan mana Roh Kudus. Alkitab tetap menceritakan mana karya Allah Bapa, mana karya Allah Roh Kudus, dan mana karya Allah Anak. Tetap bisa dibedakan. Jadi saudara sekalian, kalau saya mau sampai kepada satu kesimpulan kecil, maka ketika kita berbicara tentang ilustrasi secara umum, kita dapat mengatakan bahwa ilustrasi untuk menjelaskan Allah Tritunggal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sudah saya jelaskan di atas, tiga jadi satu. Tiga garis jadi satu segitiga.
3 unsur, kopi, gula, susu jadi satu. Tapi ada satu ilustrasi lagi yang menjadi kelompok kedua, yaitu kenapa satu bisa jadi 3. Ya, jadi Allah Tritunggal itu satu, yaitu Allah yang esa bisa menjadi 3 pribadi. Nah, apa ilustrasinya? Ilustrasinya saya sebut saja seorang bapak bernama Anto. Kalau di sini ada namanya Anto, bukan saudara, ya. Jadi saudara sekalian, Bapak Anto. Bapak Anto adalah pemimpin perusahaan. Di kantor dia adalah manajer. Bapak Anto untuk meningkatkan kualitasnya dia kuliah S3. Maka dia pergi ke kampus. Di kampus dia adalah seorang mahasiswa. Selesai ngantor, selesai kuliah, dia pulang ke rumah. Dia jadi kepala keluarga. Sekarang saya tanya, ada berapa Anto? 1 Anto kan? Anto 1. Ada berapa jabatan? 3. Anto itu manajer bukan? Iya manajer. Anto itu mahasiswa bukan? Iya mahasiswa. Anto itu kepala keluarga bukan? Iya kepala keluarga. Kalau begitu ada 3 Anto. Salah saudara sekalian. Ada berapa Anto? 1 Anto. Tapi ada 3 jabatan. Dia kepala keluarga, dia manajer, dan dia mahasiswa. Jadi ini bisa menolong kita menjelaskan kenapa 1 bisa jadi 3. Nah, tadi dijelaskan kenapa 3 bisa jadi 1. Ya, jadi keunggulan atau kelebihan daripada penjelasan ini adalah menolong kita untuk memahami bahwa 1 bisa jadi 3. Kalau orang mengatakan 1 jadi 3 mustahil, salah. Bisa dijelaskan. 3 jadi 1 mustahil, bisa juga, bisa dijelaskan. Tapi ada kelemahannya ketika menjelaskan Allah. Sama seperti ilustrasi segitiga dan kopi 3-in-1, demikian juga ilustrasi Bapak Anto ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah Pak Anto itu tidak bisa secara simultan atau bersamaan berperan dalam 3 posisi tersebut. Jadi waktu dia pimpin rapat di kantor sebagai manajer, dia bukan kepala keluarga dan dia bukan mahasiswa. Ketika dia masuk ke kelas, dia adalah mahasiswa. Dia nggak bisa ngomong, saya ini manajer loh. Dosennya akan tanya, siapa? Siapa yang nanya? Ya, apa hubunganmu manajer dengan kamu jadi mahasiswa? Nama mahasiswa tetap mahasiswa. Meskipun kamu adalah seorang manajer perusahaan terbesar pun, tetap kamu adalah mahasiswa. Jadi tidak bisa 3 posisi atau 3 jabatan ini dijabat secara bersamaan. Waktu dia jadi manajer, dia berhenti jadi kepala keluarga dan mahasiswa. Meskipun statusnya ada, tapi dia berhenti menjalankan peran itu. Tapi Allah Tritunggal itu berbeda. Allah Tritunggal 1 bisa jadi 3, tapi ketiga itu tetap eksis bersamaan secara simultan. Bapa, Anak, dan Roh itu secara bersamaan ada. Dan tidak saling menghilangkan. Dan ketiga pribadi itu eksis dan bersatu secara utuh. Contoh terbaik adalah pengajaran yang sudah saya sebut minggu lalu, yaitu Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Pada waktu itu Anak, yaitu pribadi kedua, menerima baptisan keluar dari air. Pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus turun dalam rupa merpati hinggap ke atas pribadi kedua. Dan pribadi ketiga pertama yaitu Allah Bapa dari surga berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi berbeda dengan Bapak Anto ketika dia jadi manajer, ini 2 jabatan hilang. Tapi ketika pribadi kedua ada, pribadi pertama ada, pribadi ketiga juga ada. Sampai di sini saudara sekalian kita harus hati-hati dan kita tidak boleh menyimpulkan kalau begitu kita menyembah 3 Allah. Salah lagi saudara sekalian. Kita menyembah kepada Allah yang esa, tapi muncul atau memperkenalkan diri eksis dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah, sampai di sini saudara sekalian, baik ilustrasi kelompok pertama 3 jadi 1 atau ilustrasi kelompok kedua 1 jadi 3 memberitahukan kepada kita mungkin 3 jadi 1 dan 1 jadi 3 meskipun masing-masing ada kelemahannya. Oleh sebab itu saudara berbicara tentang ilustrasi,
maka kita menemukan tidak ada ilustrasi apapun di dalam dunia ini yang secara utuh dan sempurna menggambarkan dan memperkenalkan Allah Tritunggal. Bisa memperkenalkan dan menggambarkan satu aspek saja tapi tidak utuh. Ini gambarkan satu aspek tapi tidak utuh. Dan semua ilustrasi pasti jatuh atau masuk dalam salah satu kelompok ini. Apakah dia menjelaskan 3 jadi 1 atau 1 jadi 3. Dan tidak bisa dua-duanya. Dan ilustrasi yang utuh dan lengkap untuk menjelaskan menggambarkan Allah adalah ilustrasi yang menggabungkan 2 jenis ilustrasi di atas. Jadi ilustrasi 3 jadi 1 digabung dengan ilustrasi 1 jadi 3. Dan itulah ilustrasi yang bisa menggambarkan Allah secara utuh. Dan pertanyaan saya, adakah ilustrasi seperti itu di dalam dunia ini? Nggak usah cari, nggak ada saudara sekalian. Karena itulah keterbatasan manusia. Jadi tidak ada ilustrasi yang bisa menggabungkan ilustrasi kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan tidak ada. Dan kecuali saudara nanti ciptakan, nggak ada ya. Nah saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu secara utuh, secara logika mengenal Allah. Itulah dikatakan incomprehensible to human mind. Jadi secara logika itu tidak mampu kita pahami Allah. Dan kalaupun kita bisa pahami Allah secara utuh, maka dia sudah tidak layak jadi Allah. Karena dia sudah lebih kecil daripada logika kita. Justru dia lebih besar daripada logika kita. Dia layak kita sembah dan jadikan Allah kita. Tapi indispensable to human soul. Hati kita, jiwa kita itu tidak boleh kekurangan Allah Tritunggal. Karena kalau kita menolak dan kita tidak percaya, maka kita akan binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita punya pikiran dan otak sehingga kita bisa mengerti. Tapi Tuhan juga menciptakan hati kepada kita. Sehingga ketika otak kita sudah buntu tidak jalan, hati kita dibuka dan kita bisa menggunakan hati. Mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bergumul bersama dengan Tuhan. Dan melalui pengenalan hati justru relasi kita dengan Tuhan lebih kuat dan lebih aman. Jadi saudara sekalian, Allah ingin supaya kita tidak hanya belajar memahami, tapi yang lebih penting adalah belajar mengasihi Tuhan. Hari ini selain belajar tentang ilustrasi, maka saya juga akan mengajak saudara untuk mengenal lebih dalam berbagai macam pengajaran tentang Allah Tritunggal. Dan secara khusus saya fokus kepada salah satu pengajaran yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita sebut sebagai modalisme atau sabellianisme. Apa itu modalisme? Modalisme berasal dari kata mod atau model. Sedangkan sabellianisme itu berasal dari kata Sabellius. Jadi yang menciptakan model ini adalah seorang tokoh bernama Sabellius. Tapi apa yang diciptakan baik modalisme maupun sabellianisme adalah pengajaran yang salah, yang tidak benar. Pengajaran ini mengatakan bahwa Allah sebenarnya cuma punya satu pribadi. Jadi Allah bukan punya 3 pribadi, satu pribadi saja. Tapi Allah mengambil model yang berbeda-beda. Di perjanjian lama, model Allah adalah Bapa. Dan pribadi yang sama masuk perjanjian baru pakai model anak Yesus Kristus. Bapa sudah hilang. Roh Kudus belum ada. Masuk ke dalam zaman gereja, Bapa sudah hilang, anak sudah hilang. Modelnya adalah Roh Kudus. Jadi satu saja. Muncul dalam 3 model yang berbeda. Kembali saudara sekalian, kita menolak pengajaran seperti ini. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita satu pribadi eksis bersama dalam satu Allah Esa, eksis bersama dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan pengajaran ini muncul dengan satu pengajaran akhir-akhir ini yang disebut dengan aliran oneness. Oneness itu adalah pengajaran yang mengatakan bahwa Allah cuma punya pribadi tunggal. Dan mereka menolak Allah adalah pribadi yang memiliki 3 pribadi. Sekali lagi saudara sekalian, ketika kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahwa di sana dikatakan
Allah itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini adalah pakai kata Echad. Echad itu adalah satu majemuk, artinya satu punya banyak unsur di dalamnya. Sama seperti laki-laki dan perempuan keduanya menjadi satu, itu Echad. Dua unsur, laki-laki dan perempuan. Satu hari, pagi dan sore, itu Echad. Tapi ketika Alkitab menggunakan kata satu untuk tunggal saja, tidak ada unsur di dalamnya, Alkitab pakai kata yakid. Yakid, mirip-mirip ya, Echad dan yakid. Yakid itu adalah satu tunggal. Di sini kita melihat ketika Allah memperkenalkan diri, Allah berkata itu Echad. Jadi satu tapi majemuk. Jadi Allah itu tidak tunggal. Oleh sebab itu kekristenan itu menghadapi serangan atau ajaran sesat dari kiri dan dari kanan. Di satu sisi saudara sekalian kita menolak modalisme dan oneness. Kita menolak pengajaran bahwa Allah itu tunggal. Allah itu esa tapi punya 3 pribadi. Allah bukan satu Allah, satu tunggal pribadi, salah. Tapi di pihak lain kita juga menolak ajaran mengatakan kekristenan itu menyembah kepada 3 Allah. Yang disebut dengan triteisme. 3 Allah, itu juga salah. Dan sering kita juga diserangkan, dikatakan Kristen menyembah 3 Allah. Mereka tidak mengerti doktrin Allah Tritunggal. Sampai di sini saya mengajak saudara membuat sebuah kesimpulan. Setelah 2 minggu saudara sekalian, berturut-turut kita belajar tentang Allah Tritunggal. Minggu lalu secara teori, sekarang hari ini banyak prakteknya, banyak ilustrasinya. Maka saya menyimpulkan, apa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal kita menyembah kepada Allah yang Esa. Sekali lagi kata Esa di sini adalah Echad bukan yakid. Echad itu adalah satu kesatuan yang majemuk. Yakid itu adalah satu kesatuan yang tunggal. Yang muncul dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi adalah setara dan sama dalam hakikat, zat, substansi, dalam kedudukan, dalam kehormatan, dan dalam eksistensi. Artinya ketiga pribadi itu eksis secara bersamaan dari kekal sampai kekal, tidak ada yang saling menciptakan. Tidak ada Bapa menciptakan Anak atau Anak menciptakan Roh Kudus. Tidak saling menciptakan dan tidak saling menghilangkan. Allah Bapa adalah Allah yang sempurna, Allah Anak adalah Allah yang sempurna, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang sempurna. Dan di bagian terakhir sebagai penutup pertanyaan kita, apa implikasi kita mengenal Allah? Setelah kita mengenal Allah, apa implikasinya bagi kehidupan kita? Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan Kristen kita mengenal ada satu logika yang urutannya adalah seperti ini. Kita harus mengenal Allah. Setelah mengenal Allah kita baru bisa mengasihi Allah. Betul ya? Saudara kalau mau mengasihi, kalau mengasihi tanpa mengenal namanya itu cinta buta. Kenal dulu baru kasih. Setelah mengasihi baru mencerminkan Allah. Kita baru hidup mencerminkan Allah. Dan setelah kita mencerminkan Allah, kita baru bisa hidup memuliakan Allah. Nah ini urutan yang tidak bisa lepas. Jadi kita harus kenal dulu Allah. Setelah kita kenal Allah, maka kita perlu mengasihi Allah. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Itu artinya Allah menanamkan potensi-potensi di dalam diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dan mengasihi Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal untuk memperkenalkan bahwa Allah adalah berkomunikasi. Sehingga Allah adalah Allah yang approachable. Allah yang dapat didekatin. Allah bukan seperti dewa yang menakutkan, yang tidak bisa didekatin manusia. Tapi adalah Allah yang bisa berkomunikasi dan Allah yang mengasihi dan berkomunikasi di dalam kasih. Dan Allah memberikan potensi ini kepada manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, ciptaan lain tidak punya potensi ini. Saudara punya hewan peliharaan, ya, ada pelihara anjing, ada pelihara kucing, ada pelihara marmut, ya. Saudara punya anjing 5, saudara tidak perlu minta pendeta pergi baptiskan, saudara, ya, karena anjing tidak perlu punya agama, karena anjing tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan anjing itu tidak bisa mengasihi Tuhan. Tapi saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dan salah satu ciri dari Allah Tritunggal adalah berkomunikasi dan mengasihi. Allah yang dapat didekatin, Allah yang dapat dikasihi, dan Allah yang mengasihi, dan Allah yang menjamin relasi dengan kita. Sama seperti pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster. Apa tujuan utama hidup manusia? Saudara pernah bertanya, apa tujuan utama kita hidup di dalam dunia ini? Apa tujuan utama Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah tujuan utama manusia hidup di dalam dunia ini adalah memuliakan Allah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita memuliakan Dia. Dan anak kalimat berikut ini penting, supaya kita menikmati Allah selama-lamanya. Jadi hidup kita bernilai atau tidak bernilai. Hidup kita itu bermakna atau tidak bermakna. Tidak tergantung berapa banyak yang saudara punya. Berapa tinggi jabatan saudara. Tapi tergantung apakah saudara sudah hidup sesuai dengan tujuan pencipta. Yaitu menciptakan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita perlu menjalin relasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Dan bertumbuh di dalam relasi sehingga kita semakin mencintai Tuhan. Ya, ada orang mengatakan kita tidak mampu memahami Allah secara logika, tapi kita mampu mengalami Allah Tritunggal melalui hati dan rohani kita. Sama seperti relasi sepasang suami istri. Suami istri tinggal bersama berpuluh-puluh tahun, semakin lama semakin mengenal. Semakin mengenal, semakin mengasihi. Semakin mengasihi, semakin dalam komunikasinya. Suami istri yang sudah lama menikah, komunikasinya lebih banyak pakai hati daripada pakai logika. Di antara saudara yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ketika berbicara kepada suami, apakah masih pakai kalimat lengkap? Saudaraku, hari ini kita punya rencana apa? Suaminya menjawab, hai saudariku yang tidur seranjang dengan saya. Hari ini kita pergi makan di restoran. Apakah kamu setuju? Ya, saya kira saya setuju. Mari kita bersama-sama berangkat. Saudara, ada suami istri berkomunikasi seperti itu? Enggak, itu namanya komunikasi secara logika. Kalau suami istri berkomunikasi apa? Tinggal kelikan mata. Makan apa? Tahu saudara sekalian ya. Ya banyak orang bertanya ya. Biasa suami, makan apa? Hampir semua laki-laki di dunia jawabnya apa? Makan apa? Jawabnya apa? Terserah. Betul nggak, saudara? Ya, istri bilang nggak ada namanya makan terserah. Ya atur aja lah. Itu namanya suami. Saudara, itu namanya komunikasi hati. Dan semakin kita lama kenal, semakin kita berkomunikasi seperti itu. Ya, ada orang juga kasih komentar seperti ini. Kalau lagi makan, suami batuk satu kali. Itu kurang asin ya, kurang pedas ya atau kepedasan ya, 3 kali apa, kepanasan, batuknya nggak berhenti karena COVID saudara sekalian. Itu namanya bahasa hati. Suami istri yang hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, kegiatan bersama, berjuang bersama. Itu namanya bahasa hati. Berjuang, bergumul bersama, hidup bersama, semakin mengenal dan semakin saling mengasihi. Saudara sekalian, seperti itulah Allah ingin kita membangun relasi dengan kita, dengan Dia. Di satu pihak Allah ingin supaya kita mengenal Dia melalui logika kita. Maka kita belajar, kita mendengarkan khotbah. Kita membaca Alkitab, kita membaca buku, kita ikut seminar. Tapi yang lebih penting, Allah ingin kita membuka hati kita, membangun relasi dengan Dia. Melalui doa, melalui firman, melalui pujian, melalui kehadiran Allah. Mengalami Allah di dalam pergumulan. Melalui Allah menjawab doa kita, Allah tidak menjawab doa kita. Allah sepertinya diam dengan kita. Semua itu membuat kita semakin mengenal Allah dan semakin mengasihi Allah. Pertanyaannya, bagaimana relasi Anda dengan Allah pada hari ini? Apakah Anda masih mengalami pertumbuhan dalam pengenalan Allah melalui doa, firman, pujian, dan pergumulan hidup? Atau relasi saudara dengan Allah sedang stagnan?
Atau saya khawatirkan banyak orang Kristen tidak peduli dengan relasinya dengan Allah. Apakah Allah ada atau tidak, Tritunggal atau tidak, ngerti atau tidak, itu bukan urusan saya. Doa atau membaca firman itu bukan urusan saya. Saudara sekalian, kita tidak boleh demikian. Karena sesuai dengan pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster. Apa tujuan hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia adalah mengenal dan mengasihi Allah, memuliakan Allah, mencerminkan Allah, dan menikmati Allah sampai selama-lamanya. Di luar itu kita tidak pernah menemukan makna hidup yang sejati. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Allah memberikan logika kepada kami sehingga kami bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ketika Allah tidak mengizinkan logika kami untuk mampu memahami Engkau secara utuh, kami bersyukur Engkau membuka hati kami sehingga kami mengenal Allah melalui pengalaman rohani kami. Ajar kami Tuhan untuk mengejar pertumbuhan relasi itu. Sehingga kami tidak hanya mengejar pertumbuhan pengetahuan. Tapi kami juga mengejar pertumbuhan relasi. Sehingga semakin kami mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Selayaknya kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat boleh memindai QR Code yang ada di layar ataupun yang ada di belakang kursi. Ataupun jemaat yang akan memberikan amplop boleh disampaikan di depan. Sebuah lagu Jadikan Aku Indah mengantar persembahan kita untuk Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya yang ada, ku
Bapa di surga, bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Esa. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau yang mempunyai pribadi Tritunggal, yaitu hanya Allah kita, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang telah Kau sediakan setiap hari. Kami serahkan persembahan ini. Tuhan, semuanya ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah benda-benda mati ini Engkau berkati sehingga boleh memberikan berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Dalam kehidupan kami juga kami akan menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai sehingga hidup kami boleh menjadikan buah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, baik yang di depan maupun di belakang layar, ya multimedia, sound system, usher dan sebagainya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya mau memperkenalkan ya mama dari Ibu Susanti ya. Ibu Sonya ada di tengah-tengah kita, boleh berdiri Ibu Sonya. Ya mungkin sebagian sudah kenal ya. Mama dari Guru Injil Susanti ya. Terima kasih, selamat datang dan selamat beribadah ya. Selain dari Ibu Sonya, ya mungkin ini bukan pertama kali di sini ya, tapi yang lain apakah ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah? Kami ingin berkenalan. Di sebelah kiri kalau ada boleh berdiri. Tidak ada di tengah. Di kanan saya nggak ada juga. Di balkon apakah ada? Tidak ada. Kalau begitu kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan memimpin gereja kita. Dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Sinode, maka minggu depan seluruh GKY akan mengadakan pemilihan penatua anggota majelis. Untuk GKY Puri Indah adalah periode ke-8 dari tahun 2024 sampai 2027. Saya akan memperkenalkan para calon, saya akan baca namanya tanpa menyebut Bapak Ibu ya. Budi Harjo Santoso, Carolina Kalalo, Christoforus Suharyanto Nikolaus, Daniel Desiano Susanto, Daniel Kubianto, David Hartono,
David Morrison Bumi, Esther Iskandar, Evelyn Arlini Setiadi, Foni Yulika, Harvey Kurniawan, Hendrik Tio, Iwan Tandia, Juwono Wicitro Wongso Diharjo, Joni Haryanto, Juan Adiputra Kartawijaya, Yuda Wibawa, Kurniawan Chandra, Liao Lewiandi, Martin Mandrawan Yusuf, Matthew Ang, Melina Jonas, Mulyana Chandra, Rinto Wiharjo, Setiawati, Suyani Astono Cahya, Stepanus Tong, Sutomo Haryanto, Cong Mario Sulistio, Tommy Wiranata. Saudara bisa mendapatkan data ini lagi di dalam e-warta yang dikirim, dan di mading-mading tempat pengumuman juga ditempelkan daftar lengkap. Dan kalau saudara pengen mendapatkan hard copy, silakan kunjungi ke TU Gereja, mereka akan memprintkan untuk saudara. Tapi karena ini ada informasi tentang calon majelis, tolong dipakai dengan bertanggung jawab, ya, jangan dipakai untuk membungkus cabai, nanti dibawa kemana-mana. Jadi dipakai dengan baik. Pemilihan majelis akan diadakan minggu depan dalam 3 kebaktian, KU1 6:1, KU2 pukul 8, KU3 10.30. Oleh sebab itu jemaat tolong doakan supaya minggu depan kita bisa memilih dengan baik. Siapakah peserta yang boleh memilih? Peserta yang boleh memilih adalah saudara-saudari yang sudah terdaftar sebagai anggota GKY Puri Indah. Ya, jadi saudara dibaptis di CD di GKY Puri Indah. Saudara atestasi masuk dari gereja non GKY, atestasi masuk atau mutasi masuk dari sesama GKY diizinkan atau memiliki hak pilih. Yang kedua adalah bagi anggota GKY, ya saya katakan GKY di seluruh dunia, ya karena kita punya GKY di Singapura dan di Sydney, itu sudah dunia. Jadi di seluruh dunia, saudara anggota GKY manapun juga, dan saudara sudah beribadah secara rutin 6 bulan di GKY Puri Indah dan saudara diizinkan untuk memilih. Ya, tujuannya 6 bulan saudara bisa mengenal. Kalau 6 bulan, belum 6 bulan saudara pasti tidak kenal siapa yang ada di foto itu. Jadi saudara tolong doakan supaya saudara bisa memilih dengan bertanggung jawab. Salah satu syarat pemilihan nanti ada formulir ditulis ya, dan nama, alamat, ya saudara. Saya kira nggak perlu siapkan ya, nama saudara masih ingat ya, alamat juga ingat ya. Ya, yang paling sering lupa adalah nomor anggota. Ini ya, nomor anggota gereja. Jadi saudara pulang cari nomor anggota. Kalau tidak ketemu, telepon kantor gereja, TU akan membantu saudara pada jam kantor. Dan hari ini ada 2 staf TU, ada standby di depan pintu, di depan lobi gereja, membantu saudara mencari nomor anggota saudara. Kalau saudara malas antri, hari biasa saja telepon atau pulang bongkar-bongkar dokumen saudara. Jadi minggu depan dibutuhkan nomor anggota. Dan kita memperhatikan ini secara serius dan kita doakan. Bersamaan dengan pemilihan majelis, minggu depan kita juga akan mengadakan referendum. Sudah 2 minggu berturut-turut dan kali ini adalah kali ketiga saya mengumumkan kita akan menjual sebidang tanah di daerah Tangerang. Rencana tanah ini akan dibangun gedung gereja tapi tidak jadi dan mau dijual karena persis di samping sudah dibangun gedung ibadah agama lain dan GKY VTI sudah memiliki tempat ibadah yang tetap. Prosesnya sudah disetujui persidangan sinode tanggal 27 Agustus 2022. Dan referendum minggu depan setelah pengumuman keempat kita akan referendum dan jemaat
perlu memilih setuju atau tidak setuju. Sebagai informasi, supaya tanah ini bisa dijual, perlu 3/4 persetujuan dari jemaat yang hadir. Hasil penjualan akan diserahkan kembali kepada sinode, dan selanjutnya sinode akan mengalokasikannya untuk pembangunan pelayanan di GKY VTI. Jadi tolong doakan hal ini juga. Selanjutnya Komisi Remaja akan mengadakan pekan remaja liburan dengan tema Rescue Mission The Trial yang diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Juni. Kegiatan ini diadakan 3 hari berturut-turut, tapi anak-anak remaja tidak menginap. Jadi mereka datang pagi, acara sore pulang. Bagi orang tua yang punya anak, remaja bisa mendaftarkan diri, mendorong mereka untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan dengan scan QR code atau langsung ke meja pendaftaran yang akan dibuka mulai tanggal 21 April minggu depan di lantai 1. Gereja akan mengadakan KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, pada tanggal 19 Mei. Pada hari itu kebaktian hanya akan 2 kali, pukul 8 dan pukul 10.30. KU1 akan gabung ke KU2 dan ketiga pengkhotbah adalah Pendeta Irwan Pranoto. Kemudian untuk mendukung kegiatan ini, gereja akan menyelenggarakan pelatihan PI pribadi supaya jemaat membawa jiwa ke gereja pada hari KKR tersebut. Pelatihan diadakan tanggal 27 April hari Sabtu pukul 10 sampai 12 di GKY Puri Indah. Saudara bisa mendaftar, dan gereja juga mendorong saudara mengadakan gerakan Andreas, yaitu menginformasi ada orang anggota keluarga, rekan kerja, tetangga, kenalan yang mau diinjili. Dan beritahukan kepada gereja kalau saudara tidak mampu atau tidak bisa menginjili, gereja akan menyediakan tim untuk mengunjungi mereka. Tapi dengan syarat saudara yang memperkenalkan harus ikut bersama dalam tim, supaya kami dari gereja tidak kagok siapa kamu ya. Jadi ada jembatannya. Kemudian saudara bisa mendoakan dan mengajak ya saudara-saudari yang akan diundang untuk hadir dalam KKR tanggal 19 Mei. Slide berikut adalah link untuk pendaftaran pelatihan PI. Kami dorong saudara untuk mengambil kesempatan ini, dididik, dilatih, dan nanti menjadi pekabar-pekabar Injil yang tangguh. Selanjutnya Komisi Adelphos akan mengadakan seminar ya pikiran-pikiran tersembunyi pria. Ya, ini rahasia para pria. Ya, jadi para pria datang berkumpul bersama, diadakan pada tanggal 26 April pukul 18.30 di Ruang Serbaguna. Ya, kami dorong Komisi Adelphos kaum pria untuk hadir bersama tanggal 26 April pukul 18.30. Kita mengucapkan selamat kepada keluarga dari Bapak Lee Philip Santoso dan Ibu Citra Putri Raharjo yang dikaruniai seorang putri dengan nama Emanuela Beatrice Santoso. Lahir tanggal 12 April, Emanuela adalah cucu dari Bapak Handoko Raharjo dan Ibu Cu Susanti Tunggono. Selamat kepada keluarga yang berbahagia. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Mariana Winata usia 84 tahun hari Kamis tanggal 11 April kemarin. Almarhumah adalah mama terkasih dari Bapak Hotip Winata, mama mertua dari Ibu Maria Esther Simanjuntak, nenek terkasih dari Angela Susanti dan Stephen Moses, dan akan dikremasi pada hari Senin tanggal 15 April. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian, mari kita berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memimpin dan memberkati gereja kami. Setahun demi setahun, majelis seperiode demi seperiode Tuhan pimpin. Kami berdoa bagi minggu depan kami akan menyelenggarakan pemilihan majelis. Tuhan tolong supaya jemaat boleh sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, mempelajari para calon, dan meminta pertolongan Tuhan dan memilih dengan tanggung jawab dan bijaksana minggu depan. Tuhan tolong supaya semua proses berjalan dengan lancar
dan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarnya jemaat yang memilih dan jemaat yang terpilih boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan rencana referendum penjualan tanah di daerah Tangerang minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati proses pengambilan suara ini. Kiranya jemaat dapat mengambil dan memberikan suara dengan bijaksana. Dan kerinduan kami kalau tanah itu dijual, dananya dapat dipakai untuk pengembangan pos Bajem kami di VTI. Tuhan pimpin dan berkati. Kami juga serahkan Tuhan, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita, kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, yang tak terhitung dan tak ternilai, yang luar biasa, yang sebenarnya kami tidak layak, tapi Engkau sudah berikan kepada kami secara berkelimpahan. Kami mengucap syukur. Kami juga menyerahkan pergumulan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, dalam masalah relasi, pekerjaan, pendidikan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tilik hati kami, Tuhan tolong kami, jamah kami, berikan kami kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan kami persembahkan 7 hari ke depan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara.
kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang